warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Pada malam hari ini akan mengkaji tentang liberal dan radikal. Tentang liberal ini banyak disentuh tentang LGBT, perbuatan Sodom dan Gomora di zaman Nabi Lut alaihissalam. Ini banyak yang dikaji oleh liberal. Sedangkan radikal itu juga merugikan Islam. Itu kajiannya adalah membid'ahkan atau membenci di kalangan sesama umat Islam sendiri. Cuma mereka menganggap orang yang suci, yang bersih, sedangkan orang-orang yang lain bid'ah semua adalah kafir dan masuk neraka. Nah, antara dua-duanya ini, liberal akan lepas dari Islam, sedangkan radikal mengadu domba dan menista Islam, bahkan memerangi umat Islam sendiri. Kedua-duanya ini merugikan agama. Nah, karena itu mari kita pelajari. Mudah-mudahan dalam pelajaran ini kita mendapatkan suatu kajian yang istimewa. Saya ambil dahulu kajian ini sedikit dari Malaysia tentang bahaya liberalisme. Itu dia berpakai sebagaimana seorang muslimah yang sewajarnya. Dialah yang memimpin tahlil, tuan-tuan. Dan barulah saya hari ini apabila Islam liberal disebut-sebutkan ini, barulah saya teringat apa yang berlaku kepada saya sendiri berpengalaman bersama dengan masyarakat sebegitu. Tuan-tuan yang dikasihi lagi dihormati sekalian, ya, masa yang ada pada saya adalah singkat. Apa yang kita dapati di Malaysia hari ini, walaupun tidak ada mana-mana pihak yang mengaku mereka adalah Islam liberal, tetapi kita boleh lihat bahawa sudah ada gerakan untuk menyamaratakan agama di Malaysia. Sebab itu timbulnya kumpulan artikel 11 yang menuntut bahawa semua agama adalah sama. Nah, itulah tadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tentang bahaya liberalisme di Malaysia. Nah, sebagai pengantar dari kuliah saya yang ke-13 ini, saya tinjau pula bagaimana pendapat beberapa pakar tentang liberal ini dari Indonesia. Ini Malaysia, dari Indonesia kita dengarkan. Ini pakarnya. Kita dengarkan beberapa menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang mana yang benar? Yang tidak lepas dari kesalahan, yang terpelihara itu yang di sana. Yang di sini bisa jadi salah. Kita kira-kira begitu nih pemahamannya. Itu dalam buku metodologi studi Al-Quran ini. Ya, ini juga salah satu penulis mengatakan apa? Tanpa menegasikan besarnya peran yang dimainkan Mushaf Utsmani dalam mentransformasikan peran Tuhan, kita terlebih dahulu menempatkan Mushaf Utsmani itu setara dengan teks-teks lain. Mushaf Utsmani artinya adalah Al-Quran, sama dengan teks-teks lain. Sama kalau bahasanya Pak Adian, sama dengan kitab Darmo Gandul katanya. Sama dengan buku-buku lain. Karena katanya sama dengan teks-teks lain, jadi tidak ada bedanya. Ya, dengan kata lain, mushaf itu tidak sakral dan absolut. Ya, artinya mushaf maksudnya apa? Kan Quran. Berarti mushaf itu tidak sakral, tidak suci, dan tidak absolut, tidak mutlak, melainkan profan dan fleksibel. Yang sakral dan absolut hanyalah pesan Tuhan yang terdapat di dalamnya, yang masih dalam proses pencarian. Jadi pesannya katanya mutlak, tapi tulisan-tulisannya, ayat-ayatnya tidak mutlak dan tidak suci. Pada Allah mengatakan bahkan la yamassuhu illal mutahharun dan seterusnya. Nih kita lihat, merendahkan martabat Nabi. Ya, ini buku yang ditulis, coba judulnya apa? Tragedi Inses. Kan inses ini pernikahan sama, dan tidak, ketika itu kan tidak ada kalau sekarang kita sebut inses ini kan sesuatu yang menjijikkan, ya, sesuatu yang merendahkan martabat. Nah, sebutnya, dan coba lihat tulisannya, tragedi inses Adam dan Hawa dan Nabi kriminal. Jadi ini betul-betul merendahkan, dan dia ini adalah lulusan UIN. Coba kita lihat, Fauzi lulusan dia adalah seorang pengidap psikologi kelamaran. Fauzi siapanya adalah saya UIN Wali Songo, Semarang. Jadi ini sarjana dari universitas yang tadi gara-gara dihasilkan tadi. Ya. Nah, ini ada dosen ya, namanya Sulhawi Rubah.
Ya, ketika dia akan menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah produk budaya. Katanya sebagai budaya, posisi Al-Quran tidak berbeda dengan rumput. Dia lalu menuliskan lafaz Allah pada secari kertas dan menginjaknya dengan sepatu. Al-Quran dipandang sakral secara substansi, tapi tulisannya tidak sakral. Kalau ingin memverifikasi data ini, lihat nanti Gatra edisi 1-7 Juni 2006. Jadi sampai ke situnya gitu. Ya, memposisikan Al-Quran sedemikian rupa. Kalau tadi akidah, sekarang kita lihat ke hukum. Ya, masih ada waktunya? Hah, berapa menit? 10 menit ya? Baik. 10 menit. Nanti ingat ya. Baik. Baiklah Bapak Ibu saudara sekalian, pengantar tadi ada 2 yang berbicara tentang liberal dari Malaysia, dan dari Malaysia itu Datuk Muhammad Fazli, dari Indonesia ada Dr. Nirwan Safrin. Ya, saya ambil hanya 1 menit masing-masing sebagai pengantar, bahwa niat saya untuk mengambil mereka ini sebagai pendahuluan seorang yang akademis, supaya mahasiswa saya pun secara akademis, secara intelektual dapat mengetahui bahaya liberal dan radikal, karena dua-duanya ini merugikan Islam dunia, bahkan masyarakat beragama di dunia. Masyarakat yang dirugikannya itu adalah masyarakat Yahudi, Kristen, dan Islam. Tiga-tiga ini dirugikan oleh liberal dan radikal, diadu domba oleh para radikal, dan didesakralisasi, dianggap remeh oleh liberal, atau disebut dengan liberalisme dan radikalisme. Itu membahayakan akidah agama-agama dunia. Nah, baiklah Pak Ibu serta saudara sekalian, sampai saatnya saya akan meneruskan kuliah terhadap mahasiswa saya Persada Buddha. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mendapat informasi bahwa pihak kampus diliburkan pada hari ini, tetapi saya mengambil kesempatan karena waktu libur sudah begitu banyak, sedangkan perpindahan dari kuliah yang sifatnya biasa di kampus banyak waktu-waktu yang terbuang dalam peralihan itu, sehingga pada kesempatan pada malam hari ini saya berusaha untuk lebih mudah untuk menggunakan mana sisi-sisi yang hilang kemarin itu. Ya, kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana kalau ini kita closekan dulu. Cancel. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini saya sedang menunggu komunikasi dengan mahasiswa saya di laptop saya. Sedang menunggu komunikasi, apakah terjadi connecting atau tidak. Tadi sudah saya beritahukan melalui daring ya, moda jaringan. Nah, kita lihat sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Recording artinya sedang direkam. Nah, ini dia masuk. Yunidar Waru, mahasiswa saya. Yunidar masuk 1 ya. Oke. Kita lanjutkan. Siapa lagi Yunidar? Ya. Wah, terdengar ya suara Bapak ya? Ya, jelas suara Bapak? Dengar Pak. Bagus sekali. Mana kawan-kawan yang lainnya? Yang ada Pak, ingatkan kawan yang lain, mana tunggu mereka. Ya, Bapak tunggu 1 menit lagi ya. 1 more minute. Ya, Bapak bacakan 1 dulu tentang liberal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan,
Wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum an khalaqalakum azwajan min anfusikum. Shadaqallahul azim. Maha suci Tuhan yang telah menjadikan manusia itu berpasang-pasangan dari jenismu sendiri. Nah, oleh orang liberal dari jenisnya itu sendiri katanya adalah alasan Islam membolehkan kawin sejenis, laki-laki dan perempuan. Perempuan sama-sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Karena ada ayat menyatakan min jinsin wahidin, dari jenismu sendiri. Nah, jadi nikah sejenis itu katanya boleh. Ya, itu salah ya. Ini siapa yang baru masuk? Oman Salkas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pakai peci kayak bapak ya? Mantap. Ya, oke. Ini Priska Utami. Ya, Puput. Oke. Ini siapa? Puput sudah nampak. Ya. Sudah 1 menit ya. Nah, baik, kita mulai saja. Mari kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Walhamdulillah. Doa selesai. Nah, baiklah. Yunidar Waruwu, Puput, Osman, Bapak beritahukan pada malam hari ini banyak kawan-kawan kita yang tidak bisa mengikuti. Tadi diberitahukan kepada Bapak karena mereka sibuk dengan perayaan tahun baru. Nah, menyambut tahun baru. Jadi Bapak mengatakan siapa yang sempat saja. Siapa yang tidak sempat minta saja tugasnya nanti melalui kawan-kawan yang ikut. Ya. Ya, siapa? Rani Febrianti. Ya. Kasihkan tugas nanti yang Bapak berikan pada teman-teman. Kalian juga membuatnya ya. Kita maklum, kita bertoleransi terhadap saudara-saudara kita, mahasiswa-mahasiswi yang sibuk mempersiapkan tahun baru, ya. Tidak apa-apa, toleransi. Kenapa walaupun sedikit kita malam hari ini harus jalan juga? Karena kita sudah banyak terbuang waktu kemarin menjelang penyesuaian daring ini. Perpindahan dari lokal biasa ke daring. Bapak dalam transisi itu Bapak belajar dulu. Sehingga pertemuan pertama, ketiga, keempat itu hanya tugas saja. Tapi kelima, keenam sampai sekarang itu langsung daring dan tugas tetap juga. Bisa kita mulai Yunidar? Bisa kita mulai Oman, Salkas, Rani, Febria. Wah, lah ya, lanjut ya. Kita pertemuan yang ke-13 ini ya. Oke. Pertemuan yang ke-13 judulnya liberal dan radikal. Nah, itu judulnya ya. Sebetulnya 2 kali pertemuan ini Bapak padatkan saja karena dia saling berpasangan. Liberal itu pasangannya radikal, dia berpasangan. Kalau dibahas satu-satu nanti terlalu banyak kita memakan waktu. Kita gabungkan saja, apalagi dilengkapi dengan tugas-tugas itu nanti. Nah, apa tadi judulnya? Liberal dan Liberal dan radikal. Iya, boleh juga disebut liberalisme dan radikalisme. Nah, ada 10 ya. Ada 10 yang merugikan agama dunia pekerjaan liberalisme ini. Nah, yang merugikan masyarakat beragama di dunia. Masyarakat beragama apa saja pun dirugikan oleh aliran liberalisme ini. Yang pertama, aliran liberalisme ini menghalalkan LGBT. Pernah dengar itu? Pernah kan? LGBT pernah dengar? Nah, itu dia.
Jadi aliran liberal ini itu dia membolehkan LGBT, di mana laki-laki kawin dengan laki-laki, yang perempuan kawin dengan perempuan. Itu pemikiran itu namanya pemikiran liberalisme. Nah, kenapa Bapak katakan itu menyalahi ajaran agama seluruh dunia? Karena dilarang oleh Bible, oleh Taurat, dilarang oleh Injil, dan dilarang juga oleh Al-Quran. Juga dilarang oleh agama Hindu, agama Buddha melarang LGBT. Ya, ini siapa baru masuk? Woi, Nuari Waruwu. Nuari Pak. Nuari, hebat. Pak, bermati Pak. Horas. Horas Pak. Horas. Ya, oke. Bisa lanjut ya? Bagaimana persiapan? Hah? Ya, kalau tak apa-apa. Yang banyak libur nggak apa-apa. Cuma tugasnya nanti diopor kepada kawan ya. Tolong diberitahu ya. Oke. Oh iya Pak. Bapak lanjutkan. Tugas apa ya Pak? Ini nanti apa kasih tugas. Ini kan 10 nih. Ada 10 kerugian agama-agama dunia akibat paham liberalisme. Yang pertama, kerugiannya dia menghancurkan moral agama yang berkaitan dengan LGBT. Nah, jadi untuk kalian ketahui, LGBT ini pertama sekali dilarang oleh Kitab Perjanjian Lama. Ya, namanya Kitab Kejadian. Pasal 19 ayat 30 sampai ayat 40, ya. Bahkan dari ayat 20 lagi. Ya. Kitab Kejadian pasal 19 dari ayat 20 sampai ayat 40 berceritakan tentang daerah Sodom dan Gomora yang dihancurkan oleh Tuhan karena masyarakatnya mempraktekkan kehidupan LGBT, kehidupan homo dan biseksual itu. Nah, itu dilarang oleh Tuhan. Ya, kalau Bapak tanya besok di dalam kitab apa? Kitab Kejadian pasal 19 ayat 20 sampai ayat 40. Nah, jadi itu berbahayanya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, liberal ini merugikan agama karena dia membolehkan nikah beda agama. Nah, yang satu Yahudi, yang satu Kristen, satu Islam, satu Hindu, boleh saja nikah lintas agama, itu katanya. Padahal ini merugikan kedua belah pihak, karena dia tergantung-gantung di antara dua itu. Jadi kalau yang beragama Islam, dia jatuh hati kepada yang agama Hindu, masuk saja ke agama Hindu, kan tidak ada yang melarang, supaya agamanya sama. Begitu juga yang agama Buddha, kalau ingin dia lebih kuat kepada pacarnya yang agama Islam, masuk saja Islam. Soal dijalankan atau tidak terserah, yang penting nikahnya secara agama yang sama dulu, untuk menghilangkan problem. Nanti salah pula, seolah-olah Bapak menganjurkan gitu, boleh ya? Bukan begitu maksud Bapak. Nah, jadi yang merugikan agama-agama itu dari liberal itu, pertama dia menghalalkan LGBT, yang kedua dia membolehkan menikah beda agama. Coba lihat dalam saku ya, kantong. Merugikan agama-agama dan akibat dari nikah lintas agama. Yang ketiga, dia melarang poligami sama sekali. Nah, padahal sekarang ini penduduk dunia lebih banyak perempuan daripada laki-laki. 1 berbanding 3, ada 1 yang berbanding 17 di Afghanistan, 1 berbanding 6 di Palestina, dan kemudian banyak daerah-daerah kekurangan laki-laki akibat perang dan akibat gempa bumi. Nah, jadi
Yang apa ini? Yang ketiga, liberal itu dia melarang poligami ya. Padahal poligami itu sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu ya. Salomo poligaminya 1000 istri. King David, Raja Daud ketemu King David atau Nabi Daud dengan 100 istri. Nabi Muhammad dengan 12 istri. Abraham atau Nabi Ibrahim dengan 4 istri. Nah, jadi itu namanya yang disebut dengan poligami itu sifatnya pintu darurat ya, dalam kondisi-kondisi tertentu di mana jumlah wanitanya berlebih, tidak ada yang melindungi, maka dibolehkan dalam kondisi tertentu. Disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3. Itu dalam kitab Perjanjian Lama ya. Sedangkan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3 ya, surat An-Nisa ayat 3. Oke, itu kesimpulannya. Yang ketiga, liberal itu melarang poligami ya. Yang keempat, liberal ini mengatakan tidak ada kitab suci. Jadi Al-Quran itu katanya bukan kitab suci, Injil bukan kitab suci, Bible atau Taurat bukan kitab suci. Tidak ada yang suci katanya. Semuanya sama saja. Itu Bible, Quran itu sama saja dengan buku-buku novel katanya. Siapa suka baca, siapa nggak suka nggak usah. Jadi tidak ada kaitannya dengan kesucian. Jadi dia menghilangkan kesucian kitab suci. Itu kerjanya liberal. Kemudian yang kelima, liberal ini adalah orang yang tidak menyenangi ibadah. Jadi dia yang penting pemikiran baik, dia tidak mau beribadah. Kalau liberal Kristen, dia tidak mau ke gereja. Yang aliran Islam, dia tidak mau ke masjid, tapi KTP-nya tetap Islam. Liberal Yahudi, dia tidak pernah ke sinagog. Jadi liberal ini ada pada setiap agama. Nah, dan keseluruhan liberal itu dalam agama itu mengkritik agamanya masing-masing. Yang liberalisme Kristen dia mengkritik Bible. Yang aliran liberalisme di kalangan Islam termasuk itu namanya Ulil Absar Abdallah, ada namanya Nur Khalis Majid, ada namanya Harun Nasution. Berapa puluh tahun yang lalu itu dia menganggap tidak ada sakral itu suatu yang suci. Nah, dan kemudian yang kelima, kalian cari sampai 10 ya. Bapak hanya menyampaikan 5 hal yang membahayakan agama-agama yang tingkah laku atau prinsip paham dari liberal ini. Nah, yang kelima, bahaya liberal ini ialah dia memperlakukan namanya pluralisme agama. Jadi agama itu semuanya dianggapnya sepi. Semua agama itu dianggapnya sama dengan hal-hal yang lain-lain, dan bagi dia itu katanya tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan di akhirat. Dia hanya bahagia di dunia saja katanya. Nah, coba yang direkam yang mana? Sudah bisa? Ini kok tidak nampak? Ini memang orang tua buka gambarnya. Hah? Mereka nggak Suaranya? Ini suara juga mereka buka. Oh, suara mereka sengaja mereka. Oke. Nah, baiklah mahasiswaku yang Bapak cintai, itu 5 tadi itu perbuatan liberalisme yang merugikan agama-agama di dunia. Nah, sekarang ada pula 10 ya, 10 perbuatan radikal yang merugikan agama-agama di dunia. Jadi dalam Kristen ada tuh sebagian kecil yang radikal. Dalam Islam ada pula sebagian yang radikal, namanya ISIS. Kemudian di dalam Yahudi pun
ada juga yang radikal. Nah, apa kesalahan orang-orang yang radikal ini? Pertama, dia ada 10 ya, Bapak sampaikan 5, kalian meneruskan sampai 10. Kerugian dunia oleh orang-orang yang radikal, radikal Hindu, radikal Buddha, radikal Islam, semua radikal-radikal itu merugikan agama dan merugikan dunia. Apa dia yang dirugikannya? Pertama, dia merasa menang sendiri. Dialah yang paling suci. Itu dia pertama itu. Yang radikalisme ini. Nah ya, dialah yang paling suci. Yang kedua, bahaya radikalisme ini tidak ada toleransi. Jadi dia tidak mau bertoleransi. Kukuh dengan pendapatnya, dialah yang paling masuk surga sendiri. Ini dalam setiap agama ini ada, ya. Kalau dikaji lagi antar organisasi-organisasi itu, setiap organisasi itu ada pula segelintir orang entah 1-2 yang bersifat radikal itu tadi. Nah, dia merasa yang paling benar, paling suci, tidak ada toleransi, dan kemudian yang ketiga, yang radikalis dalam agama ini, dia mengadu domba antara satu agama dengan agama lain, satu organisasi dengan organisasi lain, bahkan dia mengadu domba di kalangan mereka sendiri. Jadi jangan dikatakan orang radikal itu kompak dengan keradikalannya, tidak. Radikal sama radikal itu dia saling membid'ahkan. Radikal sama radikal itu saling mengkafirkan. Nah, kalau orang-orang kayak Bapak, guru-guru biasa ini, orang-orang yang mau bertoleransi, bagi dia itu kafir, bagi dia itu tidak ada kesuciannya sama sekali. Jadi orang radikalisme ini sempit dunia ini dibuatnya. Kita sedikit-sedikit saja, sudah salah, sedikit saja salah, tidak ada yang benar, baru ngikut dia walaupun salah, kalau ngikut dia baru benar. Radikalisme ini kalau zaman dahulu ada diberikan cap tersendiri ya. Kalau di Arab itu dari dulu sudah ada namanya tersendiri, namanya kelompok Khawarij ya, pakai KH, Khawarij. Orang Khawarij inilah yang berani membunuh ulama, yang berani mengatakan kafir terhadap guru-guru agama, yang berani mengatakan salah total halal darahnya kepada saudara-saudaranya kandung sendiri. Ini bahayanya radikal itu yang ketiga ya, suka mengadu domba. Bahaya radikal itu yang keempat ialah dia terlalu tekstual, terlalu harfiah. Apa yang tertulis, itulah. Jadi dia tidak mau adanya takwil namanya, dia tidak mau tadabur, dan dia tidak mau pakai kiasan-kiasan. Padahal kitab suci itu banyak sekali kiasan, perumpamaan-perumpamaan. Dia tidak mau dengan kiasan itu. Nah, akibatnya menjadi sempit. Dunia yang lapang ini menurut paham mereka, kalau kita ikuti kita menjadi sempit. Nah, itu kaum kelompoknya besok kalau Pak tanya dalam ujian, namanya kalau di Islam zaman dulu namanya kelompok Khawarij. Kalau sekarang pacaran-pacarannya itu ada ISIS, ada apa, macam-macam lah. Kalau di Kristen ada namanya David Koresh di Amerika. Itu golongan Khawarijnya dari Amerika, namanya David Koresh. Sampai-sampai saking radikalnya, ada yang sampai bunuh diri sendiri minum racun bersama. Ada di Afrika suatu gereja yang radikal itu katanya menunggu datangnya kiamat, dia bunuh diri bersama massal. Di Amerika David Koresh. Nah, masih banyak lagi contoh di Yahudi, ada namanya gerakan Children of God, gerakan children, anak Tuhan yang sangat bebas. Mereka tidak ada ibadah, kemudian mereka berkumpul disebut dengan kumpul kebo, dan banyak lagi hal-hal yang
bertentangan dari agama semulanya. Kalau agama semulanya Yahudi, dia liberal Yahudi. Kalau agama semulanya Kristen, liberal Kristen. Kalau dia agamanya Islam, sebelumnya menjadi liberal Islam, dan dia mengkritik agama induknya masing-masing. Nah, hampir mirip dengan apa tadi, dengan liberal, cuma dia ini kerasnya itu langsung turun tangan dia. Nah, jadi perangnya itu adalah perang fisik kebanyakan kalau radikal. Tapi kalau liberal tadi perangnya perang pemikiran. Nah, perang pemikiran ini dalam bahasa mereka, bahasa Arab itu disebut dengan ghazwul fikri. Ghazwul, perang, fikri, pemikiran. Nah, itu dengan liberal ya. Oke, sekarang yang radikal. Kemudian yang kelima, nah, dia mau dicari 10 ini. Bapak nyampaikan 5 saja. Yang kelima, yang liberal, yang radikal ini ialah mereka bersumpah hanya akan berteman dengan sesama mereka, bahkan mengharamkan pengkajian-pengkajian lain dengan guru-guru yang lain. Nah, jadi guru mereka satu-satu itu aja, kadang-kadang 4 orang itu aja dari tahun ke tahun diputar. Nah, guru-guru yang lain yang lebih tinggi ilmunya tidak diakui, tidak mau membaca kitab lain, tidak mau mendengarkan guru-guru lain, dan tidak mau mendengarkan yang lain-lain. Mereka saja terus. Menjadilah mereka radikal di zaman dahulu yang disebut dengan Khawarij. Zaman sekarang tidak ada lagi, cuman bayang-bayangnya ada. Kalau kita lihat orang-orang yang seperti itu. Nah, terakhir yang kelima, kalian cari cukup sampai 10. Yang kelima, bahaya radikalisme ini ialah dia mempertentangkan antara agama satu dengan agama lain, mempertentangkan antara negara satu dengan negara lain, dan mempertentangkan antara guru satu dengan guru yang lain. Jadi walaupun pegangannya sama, buku itu juga, kitab itu juga, tapi dia pertentangkan. Menurut guru kami yang ini kemarin lain, menurut bapak ini lain. Nah, mulai dia mempertentangkan. Cara dia mempertentangkan itu adalah mengikut secara harfiah saja. Jadi mereka hanya terikat kepada teks, mereka tidak mau tahu tentang konteks. Konteks itu keadaan yang mempengaruhi kenapa bunyinya perintah seperti itu. Itu namanya konteks. Kalau teks, apa yang tertulis ya seperti itu. Nah, dia tidak mau kias, tidak mau peribaratan, dan tidak mau perumpamaan itu. Nah, ini sangat merugikan dunia. Seluruh agama dirugikan oleh radikal dan liberal. Pertanyaan Bapak tentang radikal ini, siapakah nama tokoh radikal yang terkenal di dunia? Nah, tokoh radikal itu siapa? Dan untuk Ananda, mahasiswa semua diketahui, orang-orang radikal ini pada umumnya masuk penjara. Dan mereka menulis surat-surat mereka seperti di Mesir ya, di Arab Saudi, dan di banyak tempat juga di Amerika, banyak mengirim suratnya itu lewat penjara, surat dari penjara. Kalau di kalangan Kristen Eropa, dari dulu surat-surat dari penjara itu banyak kita temukan, umpamanya di zaman Kaisar Nero ada namanya surat dari Barnabas, ada surat dari Saulus. Nah, makanya banyak surat kepada jemaat di Korintus, namanya kitab Korintus. Jemaatnya di Filipina, nama Filipi. Surat dari penjara dikirim kepada jemaat yang ada di Roma, namanya kitab Roma. Nah, begitu juga yang Barnabas mempunyai pasal-pasal tertentu, dan banyak lagi nama-nama lain yang sekarang ini pancaran-pancaran yang seperti itu masih ada, walaupun tidak persis sama, tapi yang mengarah-arah ke sana ada, baik di kalangan Nasrani, kalangan Islam, di kalangan Yahudi. Nah, kalau di kalangan Yahudi itu mereka pada umumnya ilmuwan, ya. Ada namanya M. Asad dari kalangan Yahudi. Ada namanya Roger Graudi.
ada namanya Maryam Jamilah, yang sebelum itu namanya bukan itu, ada namanya Maryam Jamilah. Ini lain lagi kerasnya pendapat-pendapat mereka yang ditanggapi. Pernah di India ditanggapi aliran pemikiran yang keras itu oleh Abul A'la Al-Maududi, ringkasnya Al-Maududi saja. Nah, kalau di kalangan di masyarakat barat tadi Bapak sebutkan ada David Koresh, kemudian ada lagi di Argentina aliran gereja yang mengarah kepada pendewaan Maradona. Nah, jadi dia anggap Maradona itu sebagai bintang dan sebagai dewa-dewa, sehingga dibuat itu aliran tersendiri, aliran tangan Tuhan namanya. Karena tangannya itu pernah memasukkan bola dalam Piala Dunia tapi tidak nampak oleh wasit. Masuk. Kemudian setelah diputar sekali lagi belakangan, dia sudah dinyatakan menang, udah disah ke palu, dilihat orang baru nampak, oh iya, masuk itu ke segol ke tangannya, tapi keputusan wasit tetap memenangkan dia, apalagi dia memasukkan satu gol lagi yang bersih tanpa tersenggol tangan. Jadi katanya itu sebetulnya bukan tangan saya, itu tangan Tuhan. Tertawalah orang semuanya, sehingga orang yang buat ada aliran tangan Tuhan katanya. Nah, masih banyak lagi yang lain-lain. Sekarang muncul juga agama-agama baru di Indonesia dengan nabinya bermacam-macam. Di antaranya ada nabi, mengaku nabi, dia perempuan, akhirnya dipenjarakan 3 tahun. Ya, namanya agama Salamullah pula namanya, perempuan. Kemudian ada yang laki-laki lagi, si Asep namanya, dari Bandung, ngaku sebagai nabi. Ada pula pengikutnya. Nah, jadi maksud Bapak, mahasiswa Bapak yang sudah intelektual ini, yang sudah merupakan pola pemikiran yang benar, yang kritis, yang baik, dapat meluruskan kenapa itu terjadi dan dapat memberikan kritik bagaimana hal itu bisa terjadi dan memberikan solusi bagaimana hal seperti itu tidak merugikan dunia, tidak merugikan masyarakat. Nah, ini apanya bahan kita itu ya, yang untuk 2 kali kuliah ini Bapak jadikan satu karena dia berpasangan. Jadi kalau Bapak tanya besok, apa pasangan liberal? Pasangannya radikal. Tapi bukan pasangan yang harmonis, pasangan yang bertolak belakang seperti siang dengan malam. Siang dan malam memang bertolak belakang. Nah, tapi dia pasangan. Ada siang, ada malam, ada buruk, ada baik, ada manis, ada pahit. Pasangan dalam sebutan, tapi dalam sehari-hari dia bukan pasangan, malah dia berlawanan. Nah, itulah sebagai wawasan. Nanti kalian kembangkan, ambil di internet, tambah 5 lagi masing-masing. Bahaya liberal tambah 5 lagi, bahaya radikal tambah 5 lagi, dan kemudian kalian berikan di situ penilaian. Jadi kalian ini yang sudah mahasiswa, orang-orang masyarakat intelektual, sudah berhak untuk memberikan penilaian. Caranya kalian berikan di bawah komentar solusi, saran dan solusi kepada liberal, solusi dan saran kepada radikal, menurut pendapat kalian sendiri. Jadi mahasiswa tidak hanya sekedar membaca, tapi boleh memberikan pendapat dan penilaian dan saran. Kapan lagi mahasiswa itu sudah setingkat dengan dosen ya, cuma belum diberikan gelar saja, tapi sudah. Itu sebabnya dosen itu terhadap mahasiswa itu dia mengatakan saudara sekalian ya. Tapi kalau di SMA disebutkan kamu saja, siswa, kamu bagaimana? Tapi kalau mahasiswa enggak, saudara ya. Maksudnya apa? Sudah setingkat antara guru dengan dosen. Jadi kalian mahasiswa jangan merasa kecil lagi. Walaupun badan kecil tapi jiwa besar misalnya. Apalagi kalau memang badannya sudah besar juga ya. Nah, jiwanya besar. Jadi kita mau belajar tentang kelompok-kelompok liberal dengan kelompok radikal ini adalah untuk memberikan kritik kepada mereka di dalam tulisan kita. Jadi sehingga kalau adik-adik kita bertanya, masyarakat kita bertanya, kita sudah punya wawasan tentang itu. Jadi kita nyambung bicaranya, kalau diskusi.
Karena banyak orang yang mengatakan mahasiswa sekarang bawa diskusi tidak nyambung katanya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itu terjadi barangkali itu pada orang-orang yang tidak pernah membaca saja. Tapi kalau yang sekarang nyambung, setidak-tidaknya tentang hal yang sangat mengemuka di dunia, tentang liberal dan radikal. Nah, waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. 10 more minutes. Ada pertanyaan? Puput? Gak ada? Riki Irawan? Nuariwaru dari tadi sudah ada ya. Teguh Rianto, ada pertanyaan? Apa Pak? Ada pertanyaan tentang tugas? Ya. Pak, boleh diulang lagi nggak ya tugasnya Pak? Soalnya saya baru join. Oh, catat saja dengan kawan-kawan. Tapi secara umum Bapak ulangi lagi ya. Secara umum bahwa liberal merugikan agama-agama di dunia, 10 kerugian dunia akibat pemikiran liberalisme. Yang dirugikannya itu dia menyamakan agama seluruh dunia itu terlalu bebas dan bisa terlepas dari agama, itu akibat pemikiran dari liberalisme. Jadi kalian harus mampu melihat dan mengantisipasi pemikiran liberalisme. Itu. Jadi cukupkan sampai 10. Tadi Bapak sebutkan 5. Kemudian aliran radikal ini suka mengadu domba antara umat beragama, merasa dirinya yang paling suci. Dia tidak membolehkan berguru kepada guru lain, gurunya hanya satu. Tidak boleh baca buku lain selain dari buku mereka. Kemudian mereka secara terlalu harfiah, terlalu teks, tidak memperdulikan konteks. Nah, ini juga sangat merugikan dan sangat sempit. Kalau kita berteman dengan mereka, kita bisa terpojok karena pemikiran mereka yang begitu sempit, sehingga berani mengafirkan kawan atau adiknya, ayah kandungnya sendiri. Berani, itu orang-orang radikal. Nah, ada 10 sebetulnya. Udah Bapak sebutkan itu secara tidak berurutan, karena boleh tidak harus berurutan. Yang penting cukup 10 ya. 10 hal yang merugikan masyarakat di kalangan radikal menurut yang kalian baca, ambil di internet. Yang penting kalian hayati, bukan hanya sekedar copy pas. 10 kesalahan yang dilakukan oleh liberalisme, termasuk itu yang membolehkan LGBT itu ya, liberal ya. Bolehkan LGBT itu. Dia bisa ambil alasan dari kitab suci pula itu. Misalnya tentang kawin sejenis. Ada ayat di dalam surah Ar-Rum ayat 21 menyatakan, di antara tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu ialah menciptakan pasangan-pasangan hidupmu dari jenismu sendiri. Dianggapnya itu ayat itu membolehkan kawin sejenis. Padahal dari jenismu sendiri itu dari jenis sesama manusia, bukan dengan binatang nikahnya, bukan dengan jin, tapi sesama manusia. Sehingga Adam itu, Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Jadi sejenis sama-sama manusia, bukan sejenis laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, bukan itu. Ya, jadi maksud Bapak setelah kuliah ini, manfaatnya bagi kalian, seandainya orang bertanya nanti tentang kejelekan-kejelekan, kejahatan dari liberalisme, kalian bisa menerangkan dari yang 10 itu paling tidak 5. Kemudian kejahatan yang dilakukan oleh radikalisme itu sudah Bapak sampaikan 5 bahkan 6, bisa kalian sambung dan bisa kalian memahaminya. Nah, dimasukkan saja yang kalian edit itu ke Classroom, atau dimasukkan saja ke apa Bapak, ke apa namanya, Classroom di WA. Kalau WA juga bisa, tapi yang bagus Classroom. Nah, bagi yang dekat rumahnya dengan Bapak, di print saja 4 lembar tentang radikal dan 4 lembar tentang liberal. Ya. Kalau memang dekat, tapi kalau jauh dikirim saja lewat email juga boleh. Ya. Lewat email juga boleh, ya. Nah, itu
Yang Bapak sampaikan? Pak. Iya, bagaimana? Pak. Iya. Nama emailnya Pak. Oh, email Bapak itu Muhammad, huruf kecil semua ya? Ya. Muhammad Rakib Nah. Janib Jamari. Ya. Muhammad Rakib Janib Jamari, disambung semua ya? Di gmail.com ya, gmail.com. Boleh diulang, Pak? Ya, mau ulangi lagi ya. Muhammad M-nya 2 ya, double M. Muhammad Rakib pakai B ya, B. Muhammad Rakib K biasa, K. Muhammad Rakib ya, B biasa. Muhammad Rakib Janib, B juga, Jamari. Janib Muhammad Rakib Janib. JANIB. Betul. Janib Jamari. Jamari. Ingat. Ya, ingat Jamari itu Jawa, Minang, Aceh, Riau ya. Janib Jamari. Gmail.com ya. Gmail.com. Nah, itulah tugas yang disampaikan kepada kalian. Sekarang, bagaimana? Nah, terakhir Bapak akan memberikan sekitar 4 menit kesimpulan. Ya. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya ialah liberal dan radikal adalah tantangan bagi umat beragama di masa yang lalu dan tantangan umat manusia di masa sekarang, juga tantangan bagi masa depan. Radikalisme dan liberalisme kedua-duanya merugikan masyarakat beragama. Istilahnya liberalisme ini terlalu kendor dan kadang-kadang menghilangkan hukum sama sekali. Kalau radikalisme ini terlalu tegak, terlalu sempit, sampai-sampai dia bermusuhan dengan saudara kandungnya sendiri atau ayah kandungnya sendiri, saking radikalismenya. Kedua-duanya ini ekstrim kiri liberal, ekstrim kanan radikal, kedua-duanya itu tidak menguntungkan, tidak membahagiakan manusia di dunia ini, iya kan? Sangat merugikan. Nah, setelah itu antara liberalisme dan radikalisme ini, untuk kalian ketahui, kedua-duanya ini dibiayai oleh fobia religion, orang-orang yang anti agama. Jadi yang radikalisme ini dibiayainya supaya merusak agama. Yang liberalisme ini dibiayai juga jutaan dolar dari Amerika, dari Jerman, dan banyak dari negara-negara lain. Dibiayai kedua-duanya dengan biaya yang sangat besar. Jadi keuntungan atau manfaat dari kalian mempelajari tentang sikap liberalisme dan liberal dan radikal ini, keuntungannya kalian tidak mudah terjebak dengan radikalisme, tidak mudah terjebak di dalam liberalisme. Tapi kalian walaupun tidak terjebak, tapi punya pengetahuan tentang itu, bukan berarti kalian tidak tahu. Yang liberal kalian sudah tahu pahamnya, intinya, sehingga kita tidak mudah terjebak. Bapak takut ada orang-orang yang sampai tidak pulang dia ke rumah orang tuanya, dicari oleh orang tuanya, rupanya dia ikut aliran itu, salah satunya entah liberalisme, entah radikalisme. Dijanjikan dengan hadiah tertentu, dengan biaya tertentu, dia tertipu oleh golongan itu. Jadi hendaknya mahasiswa Bapak tidak ada yang tertipu oleh kedua golongan ini, baik liberalisme maupun radikalisme. Jadi kalian berada di tengah yang disebut dengan moderat.
Bapak menginginkan mahasiswa Bapak itu moderat. Moderat itu di tengah. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tapi yang lurus. Nah, yang lurus ini dia menjaga moralnya, menjaga akhlaknya, menjaga pergaulannya, dan tidak mau dijebak, tidak mau ikut-ikutan. Karena ada firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu ikut-ikutan sesuatu kamu yang tidak tahu. Kalau hal-hal yang tidak tahu kamu ikut-ikut saja, kamu akan tersesat. Karena itu mahasiswa sifatnya menyelidiki, tidak mudah ikut-ikutan seperti orang awam. Nampak orang demo langsung pula kita demo, nampak orang ikut aliran ini kita ikut-ikutan pula. Termasuk penipuan dengan berbagai jenis sekarang. Penipuan dolar. Oh, ini apa ini? Oh, kok mati dia? Oh, apa yang terjadi ini? Ya. Oh. Iya. Wah. Connecting. Oke, anak-anak Bapak sekalian, waktu kita habis ya. Ada Togos, Manoha, ada Puput. Nah, waktu kita sudah habis. Bapak foto dulu kalian ya. Kalian juga di foto di WA untuk barang bukti. Ya. Lihatkan wajah kalian tuh. Bapak mau foto. Dewi Samira. Ya, ini Bapak foto ya. Ya. Wah, iya mantap. Ya foto ya. Bapak pakai baju tidur, Pak? Enggak apa-apa, kan di rumah sendirinya. Ya. Oh iya kan, Pak? Iya. Yang penting muncul. Nah, ini Bapak foto ya. 1, 2, 3. Satu lagi. Najegesnya itu. Najeges. Nah, Bapak kuatkan lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak foto tersimpan di sini. Nanti Bapak kirim ke kampus. Ini mahasiswa yang rajin menjelang tahun baru masih tetap juga kuliah. Horas, baik ya. Oke, sekarang kita tutup ya. Nah, marilah kita tutup berserah diri kepada Tuhan kita dengan cara berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai ya, sampai ketemu lagi. Selamat berhari raya, selamat libur. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Meeting kita pun selesai. Ya. Allahu Akbar. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Cukup singkat tapi diiringi dengan tugas besok oleh mahasiswa kepada masyarakat yang menonton. Ini sifatnya hanya sementara selagi ada Covid, tapi ada lagi Covid baru katanya dari Inggris. 70% dibandingkan dengan Covid sekarang lebih cepat menularnya. Na'udzubillahi min zalik. Ya Allah, jauhkanlah kami, keluarga kami, negeri kami, negara kami, bangsa kami, pemimpin kami. Jauhkanlah dari musibah yang namanya Covid, yang namanya virus, entah apa saja yang kami bahkan tidak tahu namanya, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Ya Allah ya Rabbana, Engkau Maha Pelindung. Lindungilah kami, bangsa kami, lindungilah ya Allah
Engkau sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sattid samlahum wa mazzaq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Orang-orang yang akan membinasakan kami ya Allah, Engkaulah yang menyetop mereka. Allahumma sattid samlahum wa mazziq jam'ahum, porak-perandakan persatuan mereka. Wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum, gonjang-ganjingkan pendirian mereka. Wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba, dan orang-orang yang jahat itu masukkan rasa gentar di dalam tubuhnya, di dalam hatinya. Fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.